Pernahkah kalian merasa hidup ini penuh dengan hambatan, penuh dengan energi negatif yang seakan tak pernah berhenti mengganggu? Terkadang, kita merasa seperti terjebak dalam sebuah pusaran yang tak bisa kita kendalikan, dan rasanya seperti dunia sedang berbalik melawan kita. Namun dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya. Dalam setiap tantangan, selalu ada cara untuk melindungi diri kita dan menarik kedamaian, kebaikan, dan keberuntungan ke dalam hidup kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang mungkin sederhana, tetapi begitu kuat. Energi garam. Garam bukan hanya sekadar bahan dapur, ia adalah simbol pelindung, penyembuh, dan pembuka jalan untuk semua energi baik yang ingin kita tarik dalam hidup kita. Dan saya percaya, jika kita tahu bagaimana menggunakannya, kita bisa menciptakan hidup yang lebih positif dan penuh berkah. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kalian semua. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah like video ini, dan terima kasih juga atas setiap komentar dan dukungan yang kalian berikan. Setiap langkah yang kalian ambil untuk mendukung channel ini membuat saya semakin semangat untuk berbagi kebaikan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga setiap pesan dalam video ini bisa menyentuh hati dan membawa kedamaian dalam hidup kalian. Mari kita bersama-sama menapaki jalan ini, mencari cara untuk membawa lebih banyak kebaikan dan energi positif ke dalam kehidupan kita. Bab 1. Garam, penjaga dari kejahatan. Garam selembar kristal yang sederhana, namun memiliki kekuatan yang tak terbantahkan dalam menjaga keseimbangan dunia kita. Selama ribuan tahun, ia telah menjadi simbol pelindung, penyucian, dan kedamaian. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, garam telah digunakan bukan hanya sebagai bahan masakan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga jiwa dan tubuh dari ancaman yang tak terlihat. Mungkin kita sering melupakan bahwa benda sepele seperti garam ternyata menyimpan kekuatan luar biasa yang dapat menjaga kita dari segala bentuk kejahatan. Bahkan, dalam banyak budaya, garam dianggap sebagai penjaga yang tak hanya melindungi kita dari fisik, tetapi juga dari serangan energi buruk yang dapat merusak kedamaian batin kita. Bayangkan, setiap butir garam yang kita pegang membawa energi alam yang telah ada sejak awal penciptaan. Energi tersebut murni dan tulus, selalu siap untuk menjaga kita dari segala sesuatu yang berniat merusak kehidupan kita. Ketika kita menaburkan garam di sekitar rumah atau meletakkannya di tempat yang strategis, kita sebenarnya sedang menciptakan lapisan pelindung yang tak tampak oleh mata manusia. Ini adalah bentuk cinta dari alam semesta, sebuah energi yang tidak hanya melindungi, tetapi juga memberikan kedamaian dan ketenangan pada setiap langkah kita. Namun ada lebih banyak dari sekadar pelindung fisik. Garam, dengan keindahan kesederhanaannya, adalah cermin dari kekuatan yang tak terhingga, yang mengajarkan kita bahwa di balik kesederhanaan ada potensi besar yang menunggu untuk disadari. Garam adalah pengingat bahwa kita dalam kesederhanaan dan kelembutan bisa menjadi pelindung bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, garam mengajarkan kita bahwa kita tak pernah sendirian. Ada kekuatan yang selalu mengawasi, siap membantu kita mengatasi segala bentuk kesulitan. Ada kekuatan yang mengalir melalui setiap kristal garam, sebuah energi yang mampu menyaring dan menetralkan niat buruk yang ada di sekitar kita. Ia adalah perisai yang tak tampak namun kuat, menjaga aura kita tetap murni dan tidak terpengaruh oleh energi negatif. Dalam setiap tradisi, baik itu dari timur hingga barat, garam dipandang sebagai simbol yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melawan kegelapan. Sebuah pengingat bahwa kita tidak harus menghadapi dunia ini dengan kekuatan fisik semata, namun dengan kekuatan batin yang datang dari pemahaman tentang energi yang ada di sekitar kita. Saat kita meletakkan garam di rumah, itu bukan hanya tentang menciptakan tempat yang bersih secara fisik. Ini adalah tentang membangun benteng spiritual yang menahan segala bentuk energi negatif yang datang dari luar. Garam bekerja dengan cara yang halus, menyerap dan menyaring energi buruk, dan membalikan kejahatan tersebut kembali ke asalnya. Ia bukan hanya sekadar objek,
tetapi simbol dari perlindungan yang senantiasa siap menangkis segala ancaman yang datang tanpa kita sadari. Sebuah lapisan pelindung yang tak tampak namun begitu terasa di setiap langkah kita. Dengan setiap penggunaan garam dalam kehidupan sehari-hari, kita mengingatkan diri kita bahwa kita berhak untuk hidup dalam kedamaian dan perlindungan. Kita berhak untuk tidak dikelilingi oleh energi negatif yang dapat merusak kesejahteraan kita. Garam mengajarkan kita bahwa perlindungan sejati datang bukan dari dinding-dinding kokoh yang kita bangun, tetapi dari kesadaran bahwa kita adalah bagian dari alam semesta yang besar dan penuh energi. Ketika kita belajar untuk menggunakan energi ini, kita membuka jalan untuk kedamaian yang lebih dalam dan perlindungan yang abadi. Dan dalam ketenangan yang tercipta, garam mengajarkan kita untuk bersyukur bahwa kadang yang paling sederhana adalah yang paling kuat. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita sering melupakan kekuatan alami yang ada di sekitar kita. Garam mengingatkan kita akan kesederhanaan dan kekuatan batin, dan bahwa dengan cara yang paling halus, ia mampu melindungi kita dari kegelapan dan membawa cahaya ke dalam hidup kita. Inilah kekuatan garam, pelindung yang tak tampak, namun selalu ada untuk menjaga kita dari kejahatan dalam bentuk apapun itu. Bab 2. Menyambut energi alam semesta. Setiap elemen di alam semesta ini membawa energi yang memiliki tujuan dan peran tertentu. Garam, meski tampaknya sederhana, memiliki ikatan yang kuat dengan energi alam yang lebih besar. Ia bukan hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan kita dengan kekuatan alam semesta. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini, dari yang terbesar hingga yang terkecil, memiliki energi yang saling berinteraksi, kita mulai memahami betapa pentingnya untuk menyelaraskan diri dengan getaran alam yang lebih tinggi. Garam, dalam bentuknya yang murni, membantu kita untuk menyambut dan merasakan energi tersebut, membuka jalur untuk menerima kebaikan dan keberuntungan yang terkandung dalam getaran semesta. Dengan setiap butir garam yang kita taburkan, kita tidak hanya membangun pelindung, tetapi juga mengundang energi alam semesta untuk berperan aktif dalam kehidupan kita. Ketika kita memanfaatkan garam dalam ritual atau doa, kita sebenarnya sedang menghubungkan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Kita tidak lagi bergerak sendirian dalam perjalanan hidup ini, tetapi menjadi bagian dari aliran energi yang lebih luas dan tak terlihat. Garam membantu kita merasakan kedamaian, memberi ruang untuk energi semesta bekerja melalui kita, memberikan panduan dan perlindungan dari segala hal yang menghalangi jalan kita. Salah satu kekuatan terbesar dari garam adalah kemampuannya untuk membantu kita menyadari hubungan kita dengan alam semesta. Ia mengingatkan kita bahwa kita bukan makhluk yang terpisah, melainkan bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Ketika kita melibatkan garam dalam kehidupan kita, kita dengan sadar membuka diri untuk menerima energi positif dan melepaskan semua hal yang tidak lagi memberi manfaat. Garam adalah alat yang membantu kita untuk menjadi lebih sensitif terhadap energi di sekitar kita, memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan kita dengan alam dan semesta yang mengelilingi kita. Seringkali kita merasa terjebak dalam rutinitas dan kehidupan yang sibuk, lupa bahwa kita sebenarnya terhubung dengan energi yang jauh lebih besar dari kehidupan sehari-hari kita. Garam, dalam bentuk yang sederhana, mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, untuk merenung dan merasakan getaran alam yang ada. Dengan menyambut energi semesta, kita tidak hanya melindungi diri kita dari kejahatan, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan dunia yang lebih besar, yang seringkali kita abaikan. Dalam keheningan dan kesederhanaan, kita belajar untuk mendengarkan suara alam yang memberi petunjuk untuk hidup yang lebih harmonis. Sebagai manusia, kita seringkali terhanyut dalam gelombang kehidupan yang penuh dengan tantangan dan masalah. Namun, dengan menyambut energi alam semesta melalui penggunaan garam, kita diajak untuk menyadari bahwa kita selalu dikelilingi oleh kekuatan yang lebih besar yang siap mendukung kita. Energi semesta tidak hanya hadir di saat-saat bahagia, tetapi juga dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Garam, sebagai elemen yang kuat, membuka jalur untuk kita menerima energi ini dengan penuh rasa syukur
dan ketenangan hati, melepaskan segala bentuk ketakutan dan keraguan yang selama ini membelenggu. Dalam setiap doa yang kita panjatkan bersama garam, kita mengundang alam semesta untuk mendekat, untuk berinteraksi dengan kita dalam cara yang penuh kasih dan perlindungan. Garam menjadi perantara yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan tersebut, mengarahkan energi semesta untuk memenuhi hidup kita dengan kebahagiaan dan kedamaian. Ketika kita membuka diri untuk menerima energi ini, kita juga menjadi lebih peka terhadap pesan-pesan alam yang mengarahkan kita menuju tujuan yang lebih besar dalam hidup. Dan akhirnya, melalui penggunaan garam, kita belajar untuk menjadi lebih sadar akan keberadaan energi alam semesta yang senantiasa mengalir di sekitar kita. Kita diajak untuk tidak hanya melihat dunia dengan mata fisik, tetapi juga dengan mata batin, merasakan setiap getaran yang mengelilingi kita. Garam mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita selalu memiliki pelindung dan kekuatan alam yang siap untuk membantu kita dalam setiap langkah perjalanan hidup ini. Begitulah cara kita menyambut energi alam semesta, dengan penuh rasa syukur, kesadaran, dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari aliran energi yang lebih besar yang selalu membawa kita pada kebaikan. Bab 3. Ritual membekukan garam. Ritual adalah cara kita untuk menciptakan koneksi dengan dunia yang lebih besar, dengan energi yang tak tampak, yang seringkali mempengaruhi hidup kita tanpa kita sadari. Dalam banyak tradisi spiritual, garam digunakan dalam berbagai ritual sebagai alat untuk menyucikan, melindungi, dan membekukan energi negatif yang dapat mengganggu keharmonisan hidup. Ritual membekukan garam memiliki tujuan yang sangat penting untuk menetralkan kekuatan jahat, menghentikan aliran energi negatif, dan membalikkan segala niat buruk yang pernah dikeluarkan ke arah kita. Ketika kita melakukan ritual ini, kita tidak hanya melibatkan garam sebagai elemen fisik, tetapi juga mengundang kekuatan alam semesta untuk bekerja melalui kita, memberikan perlindungan yang tak terlihat dari dunia luar. Langkah pertama dalam ritual ini adalah menyiapkan garam yang murni, karena hanya garam yang tidak terkontaminasi yang dapat memfokuskan energi untuk tujuan yang lebih tinggi. Kita bisa menggunakan garam laut, garam Himalaya, atau garam kristal yang lebih alami, karena garam-garam ini memiliki kualitas penyembuhan dan perlindungan yang sangat kuat. Ketika garam ini dipersiapkan dengan niat yang tulus, ia tidak hanya menjadi benda mati, tetapi menjadi sebuah wadah yang siap menyerap segala energi negatif yang mungkin mengganggu kedamaian kita. Inilah kekuatan garam. Ia tidak hanya menyimpan energi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyaring dan memurnikan energi yang datang ke dalam hidup kita. Proses selanjutnya dalam ritual ini adalah menaburkan garam di sekitar kita, atau di tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai sumber energi negatif. Beberapa orang mungkin memilih untuk menaburkan garam di sekitar rumah atau tempat kerja, sementara yang lain mungkin memilih untuk menempatkannya di sekitar tubuh mereka, seperti di sekitar ruang tidur atau di pintu masuk utama rumah mereka. Dengan setiap butir garam yang jatuh ke tanah atau diletakkan di suatu tempat, kita sedang memberi instruksi kepada alam semesta untuk membekukan segala energi yang tidak lagi berguna. Energi yang berasal dari ketakutan, kebencian, atau kebohongan yang mungkin ada dalam kehidupan kita. Ritual ini adalah pengingat bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan ruang yang aman dan suci untuk diri kita sendiri, sebuah ruang yang tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan negatif. Selain itu, dalam ritual ini, kita juga diajarkan untuk memusatkan pikiran dan energi kita. Saat menaburkan garam, kita harus berniat dengan sepenuh hati untuk membekukan segala bentuk keburukan yang pernah dilontarkan kepada kita. Niat adalah bagian yang sangat penting dari setiap ritual spiritual, karena dengan niat yang kuat, kita memberi arah kepada energi yang kita kirimkan. Kita dapat berdoa atau melakukan afirmasi positif saat menaburkan garam, meminta alam semesta untuk membekukan segala bentuk niat jahat yang pernah dialamatkan pada kita, dan untuk mengubahnya menjadi energi positif yang dapat menyuburkan hidup kita. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap doa yang kita panjatkan, adalah doa perlindungan yang menguatkan benteng spiritual kita.
Selain itu, kita harus percaya sepenuhnya bahwa kekuatan garam ini akan bekerja. Terkadang energi jahat datang dalam bentuk gangguan halus yang tidak langsung kita sadari, entah itu dalam bentuk stres, kecemasan, atau perasaan tidak tenang yang seringkali datang begitu saja. Namun, dengan niat yang tulus dan pemahaman yang dalam, ritual ini akan membantu kita untuk meredakan segala bentuk ketegangan yang disebabkan oleh energi negatif ini. Garam bekerja dengan cara yang halus, dengan membekukan energi tersebut dan memutarnya kembali ke sumbernya, memberi ruang untuk kedamaian dan kenyamanan mengalir ke dalam hidup kita. Proses ritual ini juga mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol. Kita tidak bisa mengendalikan segala hal yang terjadi di dunia ini, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita melakukan ritual membekukan garam, kita melepaskan segala bentuk ketakutan dan kecemasan tentang hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Kita menyerahkan semuanya kepada alam semesta, percaya bahwa energi yang lebih tinggi akan menuntun kita untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dengan melakukan ritual ini, kita tidak hanya melindungi diri kita dari pengaruh buruk, tetapi juga membuka jalan bagi energi positif untuk mengalir dengan bebas dalam hidup kita. Akhirnya, ritual ini mengajarkan kita pentingnya menjaga niat dan energi kita tetap murni. Ketika kita melibatkan garam dalam kehidupan kita, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, dari tindakan hingga pikiran, memiliki dampak terhadap dunia di sekitar kita. Garam menjadi pengingat bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan energi kita, menjaga pikiran dan perasaan kita agar tetap selaras dengan energi positif yang kita ingin tarik. Bab 4. Menghadapi sihir yang dikirimkan. Dalam perjalanan hidup kita, terkadang kita dihadapkan pada kekuatan yang tak terlihat, energi yang tidak dapat dijelaskan dengan logika, namun jelas memengaruhi kehidupan kita secara negatif. Salah satu bentuk kekuatan ini adalah sihir, baik yang sengaja dikirimkan oleh orang lain maupun yang datang dari dunia tak kasat mata. Sihir, dalam berbagai bentuknya, bisa berwujud sebagai energi negatif yang bertujuan untuk mengguncang kestabilan hidup kita. Namun kita tidak harus merasa terperangkap atau takut dengan sihir ini, karena garam dengan kekuatan pelindungnya yang alami memberikan kita cara untuk melawan dan membalikkannya. Garam adalah perisai spiritual yang mampu menangkis segala bentuk sihir yang dikirimkan kepada kita, mengembalikannya ke tempat asalnya, dan mengembalikan kedamaian dalam hidup kita. Ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak beres, atau ketika hidup kita mulai diganggu oleh perasaan tidak tenang, kecemasan, atau serangkaian peristiwa buruk yang tak terjelaskan, kita mungkin sedang berhadapan dengan energi negatif yang tidak kita inginkan. Dalam situasi seperti ini, kita perlu mengingat bahwa kita tidak harus menghadapi masalah ini sendirian. Garam, dengan sifatnya yang kuat dalam menyerap energi negatif, dapat digunakan untuk membersihkan diri kita dari sihir jahat yang mungkin telah menyusup ke dalam hidup kita. Dengan melakukan ritual atau menggunakan garam secara sadar, kita mengirimkan pesan kepada alam semesta bahwa kita menolak untuk menerima energi yang merugikan dan kita membuka diri untuk menerima perlindungan dari kekuatan yang lebih tinggi. Salah satu cara kita bisa menghadapi sihir adalah dengan menaburkan garam di sekitar rumah atau tempat tinggal kita. Ketika kita melakukannya, kita tidak hanya sekadar menaburkan garam, tetapi juga menegaskan niat kita untuk melindungi diri dari segala bentuk serangan energi negatif. Garam akan bekerja dengan menyerap dan memblokir energi buruk yang mungkin mengintai kita, baik itu dalam bentuk sihir yang dikirimkan oleh orang lain, maupun energi negatif yang berasal dari lingkungan sekitar kita. Setiap butir garam yang kita letakkan dengan penuh niat, membentuk lapisan perlindungan yang menghalangi masuknya energi jahat, sementara membalikan efek buruk tersebut kepada pengirimnya. Selain itu, garam dapat digunakan dalam mandi ritual untuk membersihkan tubuh dan energi kita dari segala bentuk sihir yang mungkin melekat. Mandi garam adalah cara yang ampuh untuk melepaskan energi negatif yang telah menempel pada kita, membersihkan diri secara fisik dan spiritual.
Garam yang larut dalam air bekerja dengan cara menyerap segala kotoran energi yang menempel pada tubuh kita, membersihkannya dan mengembalikannya ke alam semesta, di mana ia tidak akan bisa mengganggu kita lagi. Ritual mandi garam ini dapat dilakukan dengan niat yang tulus, sambil berdoa atau memberikan afirmasi positif yang menguatkan tekad kita untuk membebaskan diri dari segala bentuk sihir jahat. Namun, menghadapi sihir tidak hanya tentang mengandalkan ritual fisik semata. Hal yang lebih penting adalah memperkuat kekuatan batin kita. Dalam setiap situasi yang melibatkan energi negatif, kita harus belajar untuk tetap tenang, menjaga ketenangan pikiran dan hati. Ketika kita dikelilingi oleh energi buruk, reaksi pertama kita biasanya adalah rasa takut atau cemas, namun ketakutan justru memperburuk keadaan. Dengan menjaga keyakinan dan kekuatan batin, kita dapat memancarkan energi yang menolak segala bentuk sihir. Garam dalam peranannya sebagai penjaga juga membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak terperangkap dalam perasaan negatif yang dapat mengganggu kedamaian batin kita. Terkadang, sihir tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri kita sendiri, dalam bentuk pikiran negatif, rasa iri, atau kecemasan yang berlarut-larut. Dalam hal ini, garam berfungsi sebagai pengingat untuk menjaga pikiran kita tetap positif dan jernih. Setiap kali kita merasa terperangkap dalam pemikiran yang merugikan atau dalam emosi yang negatif, kita dapat menggunakan garam untuk membantu membersihkan energi tersebut, mengembalikannya ke tempat asalnya, dan membawa kedamaian kembali ke dalam diri kita. Ini adalah cara kita untuk menyadari bahwa sihir yang datang dari dalam diri kita bisa diubah dengan kesadaran, dan garam membantu kita menyeimbangkan energi internal kita. Kekuatan garam dalam menghadapi sihir ini mengajarkan kita untuk tidak merasa takut atau terintimidasi oleh kekuatan jahat. Sebaliknya, garam mengajarkan kita untuk berdiri teguh, untuk percaya bahwa kita memiliki perlindungan yang lebih besar dari energi negatif yang datang dari luar maupun dalam. Dalam setiap langkah ritual yang kita lakukan, kita diingatkan bahwa kita tidak hanya berjuang melawan sihir, tetapi juga berjuang untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan dalam hidup kita. Bab 5. Memahami kekuatan pembalikan energi. Setiap energi yang kita terima, baik itu positif maupun negatif, memiliki dampak pada kehidupan kita. Namun salah satu aspek yang seringkali tidak kita sadari adalah bahwa setiap energi negatif yang dikirimkan kepada kita memiliki kekuatan untuk dibalikkan. Pembalikan energi bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan suatu proses yang dapat kita kendalikan dengan kesadaran dan niat yang kuat. Energi negatif yang datang kepada kita, entah dalam bentuk kebencian, iri hati, atau niat buruk, dapat dibalikkan dengan cara yang positif dan penuh kedamaian. Garam memainkan peran yang sangat penting dalam pembalikan ini, mengubah energi jahat menjadi sesuatu yang netral, bahkan positif, yang akhirnya kembali kepada pengirimnya, tanpa memberikan dampak buruk pada diri kita. Proses pembalikan energi ini seringkali dimulai dengan penerimaan. Ketika kita menyadari bahwa ada energi buruk yang datang kepada kita, langkah pertama adalah tidak meresponsnya dengan emosi negatif, seperti marah atau takut. Sebaliknya, kita perlu menghadapinya dengan ketenangan dan kesadaran bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah arah energi tersebut. Garam dengan kemampuannya yang luar biasa untuk menyerap dan membekukan energi negatif, menjadi alat yang efektif dalam memfasilitasi proses ini. Ketika kita menaburkan garam di sekitar diri kita, atau tempat-tempat yang terasa penuh energi negatif, kita sedang memberikan instruksi kepada alam semesta bahwa kita menolak untuk menerima energi jahat tersebut, dan kita siap untuk mengembalikannya ke tempat asalnya. Energi yang kita hadapi, meskipun awalnya tampak merugikan, sebenarnya bisa menjadi peluang untuk transformasi. Pembalikan energi tidak hanya mengubah aliran energi yang datang kepada kita, tetapi juga mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Ketika kita bisa mengubah energi negatif menjadi sesuatu yang netral atau bahkan positif, kita menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup. Garam sebagai simbol proteksi dan pembersihan
membantu kita untuk melakukan ini dengan cara yang alami dan mendalam. Ia membantu membersihkan jalan kita dari energi yang tidak diperlukan, memberikan ruang bagi energi positif untuk mengalir kembali ke dalam hidup kita. Selain itu, pembalikan energi juga merupakan cara kita untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima energi buruk dan membiarkannya berlarut-larut dalam hidup kita membuka pintu bagi lebih banyak energi negatif untuk masuk. Namun dengan melakukan ritual pembalikan energi menggunakan garam, kita menjaga agar energi negatif tidak dapat menempel pada kita lebih lama dari yang seharusnya. Setiap kali kita melakukan ritual ini, kita menegaskan kembali bahwa kita adalah penjaga energi kita sendiri, dan kita berhak untuk hidup dalam harmoni dan kedamaian. Garam membantu kita untuk menjaga ruang pribadi kita tetap bersih dan terjaga dari gangguan luar. Proses pembalikan energi juga mengajarkan kita pentingnya niat dalam setiap tindakan yang kita ambil. Saat kita melakukan ritual garam, kita tidak hanya menaburkan garam atau melakukan aksi fisik semata. Lebih dari itu, kita harus melibatkan niat kita dalam setiap langkah, karena niat adalah kunci untuk mengarahkan energi tersebut. Dengan setiap doa atau afirmasi yang kita ucapkan, kita mengarahkan energi tersebut ke tujuan tertentu, untuk memblokir sihir yang buruk, untuk menyembuhkan luka batin, atau untuk menetralkan niat buruk yang mungkin pernah diarahkan pada kita. Niat yang tulus dan kuat akan memberi daya pada energi tersebut, memungkinkan pembalikan terjadi dengan lebih efektif. Selain itu, ketika kita memahami kekuatan pembalikan energi, kita juga belajar untuk tidak membiarkan emosi atau perasaan kita terjerat dalam konflik eksternal. Seringkali, energi negatif datang kepada kita melalui orang lain, baik dalam bentuk perkataan, tindakan, atau bahkan pemikiran. Namun, kita tidak harus membalas dengan cara yang sama. Garam mengajarkan kita untuk menjaga integritas diri, untuk tidak terjebak dalam permainan energi yang merusak. Sebagai gantinya, kita bisa memilih untuk mengubah energi tersebut menjadi kekuatan yang mendatangkan kedamaian dan keberuntungan bagi diri kita sendiri. Dalam hal ini, kita bukan hanya membalikkan energi yang dikirimkan kepada kita, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita dengan cara yang lebih positif. Pembalikan energi ini akhirnya mengarah pada pemahaman bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah bagian dari perjalanan spiritual kita. Setiap tantangan yang kita hadapi, setiap energi negatif yang datang kepada kita adalah kesempatan untuk berkembang dan menjadi lebih kuat. Garam, dengan kemampuannya yang magis dalam membersihkan dan membalikan energi, mengingatkan kita bahwa kita memiliki kemampuan untuk menjaga diri kita dan melindungi ruang hidup kita. Bab 6. Membekukan garam untuk menghilangkan kutukan. Kehidupan kita seringkali diwarnai oleh berbagai tantangan, dan di antara tantangan tersebut, kutukan atau energi negatif yang dikirimkan oleh orang lain bisa menjadi beban yang berat untuk dihadapi. Kutukan, baik yang terlihat secara fisik maupun yang datang dalam bentuk energi halus, mampu merusak kehidupan, memengaruhi perasaan, pikiran, dan bahkan keadaan fisik kita. Namun ada cara yang sangat kuat dan alami untuk menghadapinya, dengan menggunakan garam untuk membekukan kutukan tersebut. Garam dengan sifat alaminya yang mampu menyerap dan menetralkan energi negatif, memiliki kekuatan untuk menghentikan aliran energi jahat yang datang dari kutukan dan memblokirnya, mencegahnya mempengaruhi kehidupan kita lebih jauh. Membekukan garam bukanlah sekadar tindakan fisik, tetapi sebuah ritual yang melibatkan kekuatan batin dan kesadaran yang mendalam. Dalam proses ini, garam bekerja untuk mengunci kutukan atau energi buruk yang ditujukan kepada kita, mencegahnya untuk menyebar lebih jauh dan mempengaruhi hidup kita. Ritual ini dimulai dengan niat yang kuat untuk memutuskan segala bentuk pengaruh buruk dari kutukan yang ada, dan dengan meletakkan garam di tempat-tempat yang strategis, kita memfokuskan energi kita untuk membekukan kutukan tersebut, menyelubunginya dalam lapisan perlindungan yang tak tertembus. Salah satu cara yang umum digunakan dalam ritual pembekuan garam adalah dengan menaburkan garam di sekitar rumah, di ambang pintu, atau bahkan di sudut-sudut tempat yang merasa tidak nyaman. Ini bukan sekadar penaburan garam secara sembarangan,
tetapi dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat. Dengan setiap taburan garam, kita mengirimkan niat untuk menanggulangi energi negatif yang masuk, membekukannya, dan mengembalikannya ke pengirimnya. Garam dengan sifatnya yang magnetis menyerap segala bentuk energi jahat dan menguncinya, mencegahnya untuk berkembang lebih jauh. Proses ini membentuk perisai yang melindungi kita dari segala kutukan atau sihir yang mungkin ada, dan membantu kita untuk merasakan kedamaian dalam hidup sehari-hari. Namun, membekukan garam juga dapat dilakukan secara lebih pribadi, terutama ketika kita merasa kutukan atau energi negatif itu telah menempel dalam diri kita. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan garam dalam mandi ritual, di mana kita menambahkan garam ke dalam air dan merendam tubuh kita dengan niat untuk membersihkan diri dari kutukan yang ada. Air yang tercampur dengan garam bekerja untuk menyerap energi negatif yang melekat pada tubuh kita, mengembalikannya ke asalnya, dan memurnikan kita dari pengaruh buruk tersebut. Ritual ini tidak hanya membersihkan tubuh secara fisik, tetapi juga membersihkan aura dan energi kita, mengembalikan keseimbangan dan kedamaian yang pernah terganggu. Ketika garam membekukan kutukan, kita juga membebaskan diri dari belenggu perasaan yang ditimbulkan oleh energi negatif. Banyak dari kita yang merasa terjebak atau tertekan oleh kutukan atau sihir yang dikirimkan kepada kita, merasa seolah-olah tak ada jalan keluar dari pengaruh tersebut. Tetapi dengan pembekuan garam, kita dapat merasakan bahwa energi tersebut tidak lagi memiliki kekuatan atas kita. Kita membebaskan diri kita dari ketakutan, kecemasan, dan rasa terperangkap yang ditimbulkan oleh kutukan tersebut. Garam mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut pada kekuatan yang tampaknya lebih besar dari kita, karena kita selalu memiliki kemampuan untuk melawan dan mengembalikan energi tersebut. Selain itu, penting untuk diingat bahwa membekukan garam untuk menghilangkan kutukan bukanlah tentang membalas atau balas dendam terhadap orang yang mungkin mengirimkan energi negatif kepada kita. Sebaliknya, ini adalah tentang menjaga kedamaian dalam hidup kita dan melindungi diri kita dari pengaruh buruk. Garam mengajarkan kita bahwa kita bisa menjaga jarak dari energi negatif, menghindari konflik yang tidak perlu, dan memperkuat diri kita tanpa harus terjebak dalam permainan balas dendam. Ritual ini bukanlah untuk melukai orang lain, tetapi untuk menjaga integritas diri kita sendiri, membangun kekuatan internal yang tidak tergoyahkan. Akhirnya, proses membekukan garam untuk menghilangkan kutukan juga mengajarkan kita tentang kekuatan pembersihan spiritual. Dengan setiap ritual yang kita lakukan, kita tidak hanya membersihkan diri kita dari energi negatif, tetapi kita juga menyadari betapa pentingnya menjaga energi kita tetap positif dan murni. Garam sebagai alat penyembuh dan pelindung mengingatkan kita bahwa kita harus secara aktif menjaga kebersihan energi kita, agar kita bisa hidup dalam kedamaian dan keseimbangan. Pembekuan kutukan dengan garam bukan hanya cara untuk menghapus energi buruk, tetapi juga merupakan bentuk penyembuhan bagi jiwa kita, membantu kita untuk tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Bab 7. Menjaga energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita memahami kekuatan garam dalam membekukan energi negatif dan mengatasi kutukan, langkah selanjutnya adalah menjaga energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Energi positif bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan perlu dirawat dan dipelihara dengan kesadaran serta upaya yang berkelanjutan. Setiap hari, kita dihadapkan pada banyak pilihan. Pilihan untuk menerima atau menolak energi yang datang kepada kita. Ketika kita mulai mengaplikasikan garam dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mulai memahami pentingnya menjaga energi positif untuk mendukung keseimbangan dan kedamaian dalam hidup kita. Salah satu cara untuk menjaga energi positif adalah dengan menciptakan lingkungan yang penuh dengan kedamaian. Garam dalam bentuknya yang paling sederhana dapat digunakan untuk menyegarkan udara di rumah atau tempat kerja. Dengan menempatkan wadah garam di beberapa sudut ruangan, kita membantu menetralkan energi negatif yang mungkin datang dari luar, serta menciptakan atmosfer yang penuh kedamaian. Selain itu, garam juga dapat digunakan dalam bentuk lilin garam, yang selain berfungsi sebagai dekorasi, juga menyebarkan energi penyembuhan
dan pembersihan di sekitar kita. Ini adalah pengingat bagi kita untuk tidak hanya menjaga kebersihan fisik lingkungan, tetapi juga kebersihan energetik. Menjaga energi positif juga melibatkan perhatian pada diri kita sendiri, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Praktik seperti meditasi, afirmasi positif, dan bersyukur setiap hari adalah cara-cara sederhana, namun efektif untuk mempertahankan vibrasi energi yang tinggi. Dalam proses ini, kita melibatkan garam sebagai alat yang membantu menyaring dan memperkuat niat-niat positif yang kita tanamkan. Misalnya, sebelum memulai meditasi atau saat melakukan afirmasi, menaburkan sedikit garam di sekitar kita dapat memberikan rasa perlindungan dan memfokuskan energi kita pada tujuan yang ingin kita capai. Selain itu, penting untuk melibatkan diri kita dalam hubungan yang sehat dan konstruktif. Energi yang kita terima tidak hanya datang dari lingkungan fisik kita, tetapi juga dari interaksi sosial kita. Orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, atau rekan kerja, memiliki dampak besar pada energi yang kita terima. Oleh karena itu, menjaga jarak dengan mereka yang membawa energi negatif atau beracun adalah langkah yang bijaksana. Garam dapat berfungsi sebagai alat untuk membentuk batasan yang sehat dalam hubungan kita, menghalangi energi negatif agar tidak mempengaruhi kesejahteraan kita. Dengan melibatkan garam dalam praktik ini, kita mengingatkan diri kita untuk terus menjaga keseimbangan energi, tidak hanya di dalam diri, tetapi juga dalam hubungan sosial kita. Salah satu cara untuk terus menjaga energi positif adalah dengan memperhatikan kualitas pikiran kita. Pikiran kita adalah sumber energi yang kuat, dan apa yang kita pikirkan mempengaruhi energi yang kita tarik ke dalam hidup kita. Ketika kita terjebak dalam pola pikir negatif, kita membuka pintu bagi energi buruk untuk mengalir ke dalam hidup kita. Sebaliknya, dengan berpikir positif dan membiarkan diri kita untuk menerima energi baik, kita memperkuat medan energi positif yang ada di sekitar kita. Garam dapat digunakan sebagai pengingat visual untuk terus memelihara pola pikir yang sehat. Misalnya, menempatkan garam di tempat yang kita lihat setiap hari dapat menjadi simbol dari komitmen kita untuk menjaga pikiran dan perasaan kita tetap positif. Energi positif juga melibatkan penerimaan dan rasa syukur. Ketika kita merasa bersyukur, kita menciptakan getaran positif yang menarik lebih banyak keberuntungan dan kebahagiaan ke dalam hidup kita. Dalam praktik spiritual, rasa syukur seringkali dipadukan dengan penggunaan garam dalam ritual harian. Setelah melalui hari yang penuh tantangan atau konflik, mengambil waktu untuk berterima kasih kepada alam semesta dan diri kita sendiri atas kekuatan yang telah diberikan adalah cara untuk mengembalikan energi kita ke keadaan yang lebih harmonis. Garam yang digunakan untuk menyegarkan tubuh dan pikiran juga berfungsi sebagai alat untuk membersihkan energi yang tersisa dari hari-hari penuh stres atau kesulitan. Lebih dari itu, menjaga energi positif dalam kehidupan sehari-hari juga melibatkan kesadaran akan apa yang kita konsumsi, baik itu makanan, media, atau informasi. Energi yang kita serap dari dunia luar dapat memengaruhi kualitas energi kita. Oleh karena itu, memilih makanan yang sehat dan bergizi, menghindari konten yang merusak pikiran, serta mengelilingi diri dengan hal-hal yang membawa kebahagiaan adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan energi. Garam sebagai elemen alami yang menyatu dengan tubuh kita juga mengajarkan kita untuk menjadi selektif terhadap apa yang kita konsumsi secara fisik dan energetik, serta mendorong kita untuk selalu mencari sumber yang memberi manfaat. Bab 8. Pengaruh garam terhadap kehidupan sosial. Salah satu aspek penting dalam menjaga energi positif adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan disinilah pengaruh garam dalam kehidupan sosial kita menjadi sangat relevan. Energi yang kita bawa dan terima melalui hubungan sosial dapat membentuk suasana hati, suasana tempat, dan bahkan kualitas hubungan itu sendiri. Dalam kehidupan sosial yang penuh dinamika ini, kita seringkali terpapar oleh berbagai macam energi, baik yang positif maupun yang negatif.
Garam dengan kemampuannya untuk menyerap dan mengubah energi dapat berperan penting dalam menjaga interaksi kita tetap sehat dan penuh kebahagiaan. Penggunaan garam dalam kehidupan sosial bukan hanya sebagai simbol perlindungan, tetapi sebagai alat nyata untuk memurnikan energi yang ada di sekitar kita. Setiap pertemuan, percakapan, atau interaksi sosial adalah peluang bagi energi untuk saling bertukar. Ketika kita berinteraksi dengan orang yang penuh energi negatif atau yang membawa suasana hati buruk, kita tidak hanya terpengaruh oleh suasana tersebut, tetapi juga bisa menyerap sebagian dari energi tersebut. Dalam konteks ini, garam dapat berfungsi sebagai pelindung. Meletakkan garam di rumah atau di ruang tempat kita sering berinteraksi dengan orang lain akan membantu menyaring energi buruk, menjaga kedamaian dan keseimbangan dalam hubungan sosial. Begitu juga dengan menaburkan garam di sekitar meja makan atau tempat kerja, yang bisa menjaga agar lingkungan tersebut tetap murni dan positif, terhindar dari pengaruh yang merusak. Selain itu, garam memiliki kemampuan untuk membantu menciptakan batasan yang sehat dalam hubungan kita. Ketika kita merasa tertekan atau terbebani oleh energi negatif seseorang, kita seringkali sulit untuk menemukan cara untuk menjaga jarak atau melindungi diri. Dalam hal ini, garam dapat digunakan untuk menciptakan ruang perlindungan. Misalnya, sebelum atau setelah bertemu dengan seseorang yang kita anggap membawa energi yang tidak sehat, kita dapat melakukan ritual sederhana dengan garam, seperti mencucinya dengan air garam atau membersihkan tangan kita dengan garam. Ritual ini akan membantu menetralkan energi yang terkontaminasi dan memberikan rasa perlindungan yang lebih kuat. Dalam konteks hubungan sosial, garam juga mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas diri. Kita hidup dalam masyarakat yang seringkali menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan norma atau harapan tertentu. Namun energi yang kita bawa dalam interaksi sosial haruslah mencerminkan diri kita yang sejati, bukan apa yang diinginkan oleh orang lain. Garam sebagai simbol keberanian dan perlindungan mengajarkan kita untuk tidak takut untuk menjadi diri kita sendiri, bahkan ketika kita berada dalam tekanan sosial. Penggunaan garam dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi pengingat bahwa kita berhak untuk hidup sesuai dengan kebenaran batin kita, menjaga batasan yang sehat, dan tetap positif meskipun dihadapkan pada tekanan dari luar. Tidak hanya dalam hubungan personal, tetapi juga dalam kehidupan sosial yang lebih luas, seperti dalam komunitas atau organisasi, garam dapat berfungsi untuk menyaring energi kolektif yang ada di dalamnya. Setiap kelompok atau komunitas memiliki medan energi kolektif, dan terkadang medan ini bisa dipengaruhi oleh perselisihan atau ketidakselarasan antara anggotanya. Dalam hal ini, garam dapat digunakan dalam ritual pembersihan energi komunitas. Misalnya, meletakkan garam di ruang pertemuan atau menyebarkan garam di sekitar area yang sering digunakan untuk rapat atau kegiatan kelompok dapat membantu menetralkan ketegangan, menciptakan ruang untuk kolaborasi yang lebih harmonis dan saling mendukung. Menggunakan garam dalam kehidupan sosial, kita juga mengajarkan kita pentingnya rasa saling menghormati dan empati terhadap orang lain. Ketika kita menjaga energi kita tetap positif dan sehat, kita juga menciptakan pengaruh yang menular kepada orang di sekitar kita. Kekuatan energi positif kita dapat menyebar, membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kesuksesan kepada orang lain. Dalam situasi sosial, baik di tempat kerja, dalam keluarga, maupun dalam pertemanan, menjadi sumber energi yang positif adalah salah satu cara untuk memberikan dampak yang baik bagi kehidupan sosial kita. Garam membantu mengingatkan kita bahwa dengan menjaga diri kita sendiri tetap seimbang, kita juga memberi contoh yang baik bagi orang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hubungan sosial yang kita jalani akan selalu menghadapi tantangan. Namun dengan garam sebagai alat untuk membersihkan energi dan menjaga keseimbangan, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi dan mengubah dinamika sosial yang kurang menguntungkan. Garam mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu takut dengan konflik atau perbedaan, karena kita selalu memiliki kemampuan untuk menyaring dan menetralkan energi yang tidak sejalan dengan tujuan hidup kita. Bab 9. Kekuatan garam dalam penguburan energi jahat. Energi jahat seringkali datang tanpa kita sadari. Bisa berupa niat buruk dari orang lain,
energi negatif yang terbawa dari masa lalu, atau bahkan pengaruh dari dunia luar yang membawa kekacauan dalam hidup kita. Menghadapi energi jahat seperti ini memerlukan tindakan yang tegas dan efektif, dan salah satu cara yang telah terbukti ampuh adalah dengan menggunakan garam. Garam bukan hanya simbol pelindung atau pembersih, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mengubur energi jahat tersebut jauh di bawah permukaan, menghilangkan pengaruh buruk yang coba merusak hidup kita. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi bagaimana garam dapat digunakan untuk memurnikan ruang dan mengubur energi negatif yang mengancam kedamaian hidup kita. Salah satu cara untuk menggunakan garam dalam mengubur energi jahat adalah dengan menaburkannya di area yang terasa penuh ketegangan atau konflik. Misalnya, jika ada situasi yang sulit atau seseorang yang membawa energi buruk dalam kehidupan kita, kita bisa menggunakan garam untuk memurnikan lingkungan tersebut. Menyebar garam di sekitar area tersebut, baik itu di ruang rumah, kantor, atau tempat yang memiliki energi negatif, akan membantu menetralkan medan energi yang rusak dan menggantinya dengan energi yang lebih positif. Garam berfungsi sebagai agen pembersih, menyaring dan membuang energi buruk yang mencoba meresap ke dalam hidup kita, memberikan ruang bagi energi baik untuk masuk dan menyembuhkan. Selain menaburkan garam, ada praktik khusus yang melibatkan penguburan garam dalam tanah untuk mengusir energi jahat. Ritual ini melibatkan mengambil segenggam garam dan menanamnya di dalam tanah, seringkali di tempat yang jauh dari pandangan umum. Tindakan ini simbolis karena tanah dianggap sebagai elemen yang dapat menyerap dan menahan energi yang tidak diinginkan. Dengan mengubur garam, kita secara energetik mengirimkan energi jahat kembali ke alam, di mana ia tidak akan dapat mengganggu kehidupan kita lagi. Dalam proses ini, kita membebaskan diri dari ikatan energi negatif yang mungkin telah lama mengintai, membiarkan garam melakukan tugasnya untuk membersihkan dan mengembalikan keseimbangan. Dalam hal ini, garam berperan sebagai penanda batas antara energi yang buruk dan energi yang baik. Dengan mengubur energi jahat menggunakan garam, kita juga menegaskan kembali batasan kita terhadap energi yang tidak membawa kebaikan. Energi buruk bisa datang dalam berbagai bentuk, baik melalui kata-kata, perbuatan, atau bahkan pikiran negatif. Dan garam berfungsi sebagai penyaring yang memisahkan antara keduanya. Ketika kita menggunakan garam dalam upaya untuk mengubur energi jahat, kita juga belajar untuk mengidentifikasi dan membatasi dampak dari energi tersebut dalam kehidupan kita. Ini bukan hanya tentang membersihkan lingkungan fisik kita, tetapi juga mengatur pola pikir dan perasaan kita terhadap dunia di sekitar kita. Dalam tradisi spiritual, ada kepercayaan bahwa garam memiliki kemampuan untuk menahan dan mengubah energi, mengubur energi jahat, dan menggantikannya dengan energi yang lebih tinggi. Melalui ritual ini, kita dapat mengembalikan kontrol atas hidup kita. Ketika energi negatif berusaha menyusup ke dalam hidup kita bisa menggunakan garam sebagai cara untuk menetralisir dan mengubah energi tersebut menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Proses ini membantu kita untuk tidak merasa terpuruk atau terperangkap dalam situasi negatif, tetapi malah memberikan kita kekuatan untuk mengubah arah energi yang ada. Garam, dengan kemampuannya untuk membersihkan dan mengubur, menjadi alat penyembuhan yang luar biasa dalam menghadapi serangan energi jahat. Namun penguburan energi jahat dengan garam tidak hanya berhenti pada praktik fisik saja, tetapi juga melibatkan upaya dalam menjaga pikiran dan hati kita tetap bersih. Ketika kita menghadapi energi buruk, kita harus belajar untuk tidak terjebak dalam perasaan negatif yang mungkin ditimbulkan. Garam mengajarkan kita untuk mengambil tindakan positif dengan cara menjaga jarak dan memberikan diri kita ruang untuk berkembang tanpa terpengaruh oleh energi buruk. Ini adalah ajaran bahwa kita tidak perlu membiarkan energi negatif menguasai kita. Kita memiliki kekuatan untuk membersihkan diri dan menjaga jalan kita tetap terbuka menuju kedamaian. Selain itu, garam juga bisa digunakan dalam penguburan energi jahat yang datang dari luar, seperti dalam kasus sihir atau kutukan yang mungkin diarahkan kepada kita. Dalam kasus seperti ini, penguburan garam menjadi simbol penghalangan terhadap kekuatan negatif yang mencoba menyerang kita.
Ritual ini akan menguatkan kita untuk tetap tegar, mengetahui bahwa energi jahat tidak memiliki tempat dalam hidup kita. Garam mengingatkan kita bahwa kita selalu memiliki perlindungan, bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan tanpa cara untuk melindungi diri dari pengaruh buruk yang datang. Bab 10. Garam sebagai pembuka pintu keberuntungan. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, keberuntungan sering dianggap sebagai sesuatu yang sulit dipahami atau dijangkau. Namun, dalam banyak tradisi spiritual, ada pemahaman bahwa kita dapat mengakses keberuntungan dengan membuka jalur energi positif dalam hidup kita. Garam dengan segala kekuatannya untuk menyaring, membersihkan, dan menyeimbangkan energi, bukan hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai alat untuk membuka pintu menuju keberuntungan. Keberuntungan dalam arti sesungguhnya bukan hanya soal keberhasilan atau material, tetapi tentang mencapai keseimbangan energi dalam kehidupan yang memungkinkan kita untuk menarik hal-hal positif dan kesempatan besar. Salah satu cara garam membuka pintu keberuntungan adalah dengan kemampuannya untuk membersihkan ruang dari segala bentuk hambatan energi. Ketika kita merasa terhambat atau terjebak dalam rutinitas yang monoton, atau ketika peluang tampaknya menjauh dari kita, garam dapat berperan sebagai pemecah kebuntuan. Menyebarkan garam di sekitar tempat-tempat yang kita anggap penuh dengan energi stagnan, seperti ruang kerja atau rumah, dapat membantu membuka jalan bagi energi positif yang membawa peluang baru. Garam memfasilitasi aliran energi yang lebih lancar dan membuka potensi yang sebelumnya terhalang oleh pengaruh negatif. Melalui cara ini, garam membantu mengundang peluang baru dalam kehidupan kita. Selain itu, garam juga digunakan dalam berbagai ritual untuk memohon keberuntungan. Dalam banyak budaya, garam ditempatkan di sekitar pintu masuk rumah sebagai simbol bahwa rumah tersebut terbuka untuk energi positif dan keberuntungan. Ritual ini seringkali dilakukan di awal tahun atau saat ada perubahan besar dalam hidup, dengan harapan bahwa dengan membersihkan pintu dan jendela dengan garam, kita dapat menarik berbagai kesempatan baik dan melindungi diri dari segala bentuk kesialan. Garam di sini berfungsi sebagai penarik energi baik, menjadikan setiap ruang lebih terbuka untuk menerima kedatangan hal-hal yang membawa berkah. Namun, keberuntungan yang dimaksud bukan hanya tentang pencapaian materi atau kesuksesan luar biasa. Sebagai pembuka pintu keberuntungan, garam membantu kita untuk merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan keseimbangan dalam hidup kita. Keberuntungan sejati adalah tentang merasakan aliran positif dalam kehidupan kita, merasakan rasa syukur dalam setiap momen yang kita jalani. Garam membantu kita untuk tetap sadar akan potensi besar dalam diri kita sendiri, membuka mata kita terhadap semua kemungkinan yang ada di sekitar kita, dan menyadari bahwa kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup kita. Keberuntungan bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang proses dan perjalanan menuju kedamaian batin. Dalam konteks keberuntungan yang lebih spiritual, garam berfungsi untuk membuka kita terhadap energi alam semesta yang lebih besar. Ketika kita menjalani hidup dengan sikap positif dan terbuka, kita menarik energi dari alam semesta yang bekerja untuk mendukung kita. Garam membantu kita membersihkan ruang batin kita agar kita dapat lebih peka terhadap tanda-tanda dan petunjuk yang diberikan oleh alam semesta. Dengan memurnikan hati dan pikiran kita, kita memudahkan keberuntungan untuk datang dalam bentuk yang mungkin tidak kita harapkan, tetapi yang akan membawa kita menuju kebaikan yang lebih besar. Tentu saja, dalam membuka pintu keberuntungan, kita juga diingatkan bahwa keberuntungan sejati datang dengan usaha dan niat baik. Garam mengajarkan kita untuk tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi untuk juga bekerja dengan tekad dan ketulusan dalam upaya kita meraih tujuan. Garam mengingatkan kita bahwa keberuntungan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan sebuah energi yang kita tarik dengan menjaga pikiran dan tindakan kita tetap positif. Dalam upaya membuka pintu keberuntungan, kita harus tetap setia pada nilai-nilai yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Dan garam membantu kita untuk tetap berada di jalur yang benar.
Sebagai simbol kesucian dan perlindungan, garam juga mengingatkan kita bahwa untuk mendapatkan keberuntungan, kita harus menjaga keseimbangan dalam hidup kita, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Ketika kita menjaga hidup kita bebas dari energi negatif dan fokus pada energi positif, keberuntungan akan datang dengan sendirinya. Garam, dengan kemampuannya untuk membersihkan dan menyaring, menjadi simbol dari perjalanan kita untuk mencapai keseimbangan yang lebih dalam, menarik peluang yang tepat, dan membuka pintu bagi segala bentuk kebaikan yang akan datang. Keberuntungan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang perjalanan spiritual yang membawa kita menuju kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran sejati. Kita telah bersama-sama menjelajahi kekuatan luar biasa dari garam, bukan hanya sebagai bahan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sebagai energi pelindung dan penyembuh yang bisa membuka jalan untuk kebahagiaan dan keberuntungan. Ingatlah, dalam setiap tantangan hidup, kita selalu memiliki pilihan untuk menyaring dan membersihkan energi yang tidak membawa kebaikan, dan membuka ruang untuk energi positif yang datang untuk mendukung kita. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini memberikan inspirasi dan ketenangan di hati kalian. Ingatlah bahwa kalian tidak pernah sendiri dalam perjalanan ini. Setiap langkah yang kalian ambil dengan niat baik, setiap usaha untuk menjaga kedamaian dalam diri, akan membawa kalian lebih dekat kepada kehidupan yang penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah subscribe, sudah like, dan yang telah meluangkan waktu untuk meninggalkan komentar. Setiap dukungan kalian adalah semangat yang luar biasa untuk terus berbagi. Jangan lupa untuk berbagi video ini dengan orang-orang yang kalian sayangi, agar kita semua bisa saling menyebarkan energi positif. Semoga kalian selalu dilindungi dan dikelilingi oleh energi baik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah menjaga hati, pikiran, dan jiwa kalian dalam kebaikan. Terima kasih dan semoga hidup kalian selalu dipenuhi dengan kedamaian dan keberuntungan.